Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabarnya? Saya percaya kita semua aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan coba membahas satu pokok bahasan yang menurut saya menarik, saudara. Yaitu terambil dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 33. Di situ dikatakan mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi pada waktu itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai adat istiadat. Allahnya Allah huruf kecil. Dan itu dipertegas lagi di dalam ayat 41. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi pada waktu itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Nah, ini satu hal yang sangat menarik. Biasanya orang beribadah kepada Tuhan dan mereka tinggalkan dewa-dewa mereka. Mereka tinggalkan patung-patung mereka dan beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau sebaliknya, mereka beribadah kepada dewa-dewa atau patung-patung dan mereka tinggalkan Tuhan. Tetapi ini ada satu kejadian di mana waktu itu di Samaria Raja Asyur memasukkan orang-orang dari berbagai macam bangsa. Di situ dikatakan mereka berbakti, mereka menyembah Tuhan, tetapi sementara di waktu yang sama mereka juga menyembah kepada dewa-dewa mereka, patung-patung mereka. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik, satu hal yang luar biasa. Waktu beberapa saat yang lalu saya menonton sebuah film, ya di situ diceritakan orang anak muda. Anak muda ini juga mempunyai agama yang leluhurnya, agama pertamanya. Tetapi seiring dengan waktu anak ini bertumbuh, dia akhirnya juga memeluk salah satu agama Kristen termasuk di dalamnya. Kenapa? Dia berkata di dalam ajaran agamanya yang lalu itu ada 3.000 macam dewa. Oleh sebab itu dia mencoba memasukkan Yesus menjadi salah satu dewanya, ya, yang untuk menambahkan dewanya itu. Mungkin merasa semakin banyak dewa, semakin banyak yang akan menolong. Semakin banyak dewa, semakin banyak yang bisa membantu dia. Misalnya dewa A nggak bisa membantu, ada dewa B. Dewa B nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, ada dewa C. Saudara, ini satu hal yang harus kita cermati hari-hari ini, saudara. Bahkan beberapa saat yang lalu, saudara, saya ketemu seorang yang beragama Kristen. Waktu saya berkunjung ke tempatnya, saudara, apa yang terjadi di sana, ada begitu banyak patung-patung, ada banyak lukisan-lukisan itu yang menunjukkan kepada dewa-dewa dia, saudara. Ya, saya percaya selain dia menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia juga menyembah kepada dewa-dewanya. Mungkin juga berpikir bahwa Yesus dimasukkan ke salah satu dewanya, ya, sehingga menambah koleksi dewanya. Saudara, sangat hal yang menarik sekali. Bahkan orang ini bisa hafal doa Bapa kami, dia kenal tentang Yesus. Tetapi sementara itu juga dia menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Saudara, ini menjadi pertanyaan buat kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apakah kita masih percaya kepada hal-hal yang lain selain daripada Yesus Tuhan? Mungkin kita masih pelihara tanggal baik, kita masih percaya kepada bulan baik, kita masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Sementara kita juga percaya kepada Yesus. Hati-hati, saudara. Bukankah Allah berkata bahwa Yesus adalah Allah yang cemburu? Dia tidak mau diduakan. Sekali kita percaya Yesus, tetap pegang Yesus. Sekali kita percaya Yesus, tetap harapan kita, gantungan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Yesus. Tidak ada agama, tidak ada kepercayaan yang lain, tidak ada sesuatu yang lain yang harus kita menjadi pegangan atas kehidupan kita, saudara. Mungkin sudah berkata, enggak Pak, saya sudah lagi nggak pegang-pegang hal seperti itu, saya lagi nggak percaya kepada hal-hal seperti itu. Tetapi saudara ingat, waktu kita juga mempercayakan hidup kita, gantungan hidup kita lebih daripada Tuhan, itu sama juga kita mempunyai dewa-dewa yang lain. Contohnya apa? Waktu kita menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita, kepada ketenaran kita, kepada teman-teman baik kita, itu juga sama seperti kita juga mempunyai banyak dewa, saudara. Nggak salah sudah punya uang banyak, nggak salah sudah punya teman banyak, nggak salah sudah punya kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan saudara, nggak salah. Tetapi waktu kita menggantungkan hidup kita itu kepada yang lain selain kepada Tuhan, kita sedang membawa dewa-dewa itu masuk ke dalam kehidupan kita secara tidak langsung. Saudara, hari ini kita gantungan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia satu-satunya Allah yang kita harus gantungan hidup kita. Dia satu-satunya pengharapan yang sungguh-sungguh harus kita percaya. Tidak ada yang lain, tidak ada gantungan yang lain. Gantungan kita hanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, pegang dia, andalkan dia, percaya sama dia. Tidak ada yang boleh menyamai dia. Tidak ada yang dapat menggantikan dia. Hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kita. Oleh sebab itu hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap daripada kita, waktu kita percaya kepada Yesus, pegang itu semua.
janji Yesus. Semua pegang itu dalam kehidupan kita. Jangan pegang yang lain. Saya percaya Yesus dapat diandalkan. Yesus sanggup buka jalan. Pada saat kita sungguh-sungguh percaya dan berharap sama Yesus, engkau akan melihat Dia, Allah, akan berperkara atas hidupmu. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah. Amin.